Nah, ada 3 hal yang harus kalian tahu masalah musang obes. Oke? Tahu nggak berapa dia makannya? 8. Bang. Coba apa tadi? Bang. Ada Oi. yang minta penjelasan nih soal musang obes itu gimana? Musang obes ya? Kebetulan gue punya musang yang kayaknya dia sih bakalan bahan-bahan obes ya. Let's go, langsung aja kita lihat ya. Oke, kalau gue buka dulu. Oke guys, sesuai dengan janji gue bakalan nunjukin musang obes gue ya guys. Oke, ini dia musang obes gue guys. Di sini juga ada musang rasa guys. Ini namanya si Ucrit. Nah, ada 3 hal yang harus kalian tahu masalah musang obes. Oke? Sedikit saya bakalan ngasih tahu juga nih guys. Jadi gini guys, ada 3 hal. Ingat, saya ulangi lagi, ada 3 hal. Kalau bisa kalian catat aja. Yang pertama itu ialah pakan musang obes. Nah, yang harus kalian tahu dulu nih masalah pakan musang obes dulu nih. Jadi pakan musang obes itu antara AA, aduh kadang bangsat. Jadi pakan musang obes itu ya antara pala ayam dan juga pisang. Sebenarnya sih protein lah, lebih banyak tuh ke lemak-lemak. Nah, yang harus kalian tahu juga guys, kalau kalian punya musang obes ya guys, yang kalian harus persiapkan adalah money. Nice. Jadi musang obes itu guys, resikonya itu pertama keuangan. Mungkin kalian masih baby itu ya pakan mungkin 1 pala ayam itu masih cukup guys. Tapi guys, gua pernah punya kenalan seorang musang keper, musang bulan ya. Musang obes banget guys. Tahu nggak berapa dia makannya? 8. Roti guys. Jadi dia itu musangnya guys, sehari makan 8 pala ayam. Dan resiko yang harus kalian tanggung berapa duit? Berarti misalkan 8 pala ayam itu misalkan setengah kilo guys. Ya sekilonya aja sekarang aja itu harganya udah mulai ceban, ada yang 15.000 dan tergantung dari si penjual juga guys. Dan itu yang kalian harus perhatikan juga, pisang nih guys, segini guys, itu bisa sampai ceban guys. Atau goceng paling murah banget itu guys, pisang guys. Tuh ya, kalian harus perhatikan juga masalah keuangan. Poin 1, keuangan buat pakan musang obes. Jadi guys, sebenarnya nih ya, yang kalian harus perhatikan masalah pakan musang itu biar ya ceng. Sebenarnya guys, dalam pakan musang yang kalian harus perhatikan cuma ada 4 guys. Tahu nggak apa aja? Yang pertama yaitu protein. Proteinnya itu minimal 20 atau maksimal ya. Maksimalnya itu dia 25% guys. Nah, yang kedua karbohidrat. Karbohidrat itu minimal 25% juga guys. Nah, dan yang paling penting nih, apa? Serat. Serat itu apa? Yang tergantung di buah-buahan. Sini, Ucet, makan di sini. Nih dia guys. Ini kagak makan sih, tumben banget. Oh my god. Bokolok nih. Nah, ini serat nih guys, sebanyak 35%. Dan yang terakhir yaitu air, cuma 15% maksimalnya. Ya nggak juga sih, karena dia kan udah banyak dari serat ya guys. Karena dia kan emang lebih bagusnya sih dia makan buah gitu guys. Ya walaupun di alam dia makannya daging juga ya guys. Ya sebenarnya sih dia omnivora ya, pemakan segala. Nah, yang kalian pentingkan hanya itu aja guys. Nah, kita beranjak ke poin kedua nih. Poin kedua nih buat kalian nih pecinta musang. Nah, di poin yang kedua nih guys.
berdasarkan kesehatan ya guys. Ini berdasarkan kesehatan. Musang pandan atau musang apapun ya, ini yang jatuhnya itu obes gitu. Mereka lebih rentan terkena serangan gagal jantung. Ya orang gendut manusia aja gitu ya, manusia ya pada umumnya gitu ya. Mereka orang obes tuh lebih sering kena, maksudnya tuh jantung gitu ya, capek dikit jantungan gitu-gitu. Pokoknya mah kurang banget lah gitu. Dan juga musang obes itu lebih rentan terkena penyakit-penyakit lain. Kayak gitu. Ke sana ya? Nggak ada. No, God, please, no! Musang yang obes itu lebih rentan terkena penyakit guys. Ya gue sih walau alam ya, mungkin maaf aja nih buat pecinta musang yang obes. Maaf nih, gue bukannya mau ngejelek-jelekin, cuman mereka lebih rentan kena penyakit. Ya Allah alam sih, semuanya juga tergantung kesehatan kalian semua gitu loh. Kayak gitu, jadi masalah kesehatan dia lebih rentan aja ya guys kalau musang obes. Jadi kalian pikir-pikir lagi gitu pikir sebelum mengobesin musang. Jadi guys, turunkan keegoisan kalian. Kenapa harus diturunkan? Karena walaupun musang yang obes itu terlihatnya lucu, tapi guys buat dianya kesian. Kalian lihat musang obes rata-rata kayak gimana? Kayak andok gitu guys, kayak andok gitu. Mereka tuh ngelel sampai ngacai-ngacai. Kenapa? Karena capek, dia lari dikit gitu. Jadi tolong lah ya untuk kesehatan musangnya juga gitu, jangan terlalu dibikin obes gitu guys. Nah lanjut ya, poin ketiga ini yang saya tahu ya, poin ketiga yaitu masalah di breeding. Ya musang juga kan, dia kan makhluk hidup guys, dia tuh butuh yang namanya gitu loh, paham kan? Apa ya gitulah pokoknya, apa cari tahu, harus dewasa. Yeah, boy. Sorry. Jadi guys, musang yang obes itu ketika dia di breeding itu agak sulit guys. Bahkan gue pernah nanya ya ke salah satu pakar yang sering nge-breeding musang maksudnya. Jadi dia itu bilang gini, gue nanya gini, Wah, ya mungkin anak KPL tau lah, Wah itu siapa gitu. Adalah lanjutannya, Wah sebenarnya musang obes itu bisa di breeding atau enggak gitu loh. Terus dia jawabnya apa? Gua sendiri, dia bilang ini jawaban dia nih. Gue sendiri belum pernah nge-breeding musang obes. Dan lebih agak susah juga sih sebenarnya. Karena kenapa? Ya susah juga nih bandingnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia tuh emang belum pernah nge-breeding aja. Cuma gua nggak tahu antara bisa atau enggak sebenarnya musang obes itu ya. Kayak gitu guys. Dan yang gua tahu ya, musang obes itu kebanyakan ya, yang gua tahu nih, mereka nggak ada yang nge-breeding guys. Temen gua rata-rata yang musang obes tuh nggak di-breeding. Karena ngapa? Lu tahu nggak sih musang obes gimana? Jangankan buat gitu ya, dia akan tau lah kayak mau kawin gitu ya posisinya ya. Itu dia buat nemplokin aja udah nggak apa-apa guys, apalagi dia buat gitu loh maksud gua teh. Lu ngerti kan maksud gua? Jadi pikir lagi sebelum mengobesin musang. Kesian, dia juga makhluk hidup. Hilangkan keegoisan kita gitu loh, masalah musang gitu guys. Jadi musang obes ya seperti yang gue bilang tadi, agak susah di breeding gitu ya guys. Karena banyak beberapa temen gue juga yang musangnya tuh obes, dia susah di breeding. Satu pesan gue sih, nggak satu sih sebenarnya banyak. Jadi 3 poin aja itu yang lo harus tahu sebelum kalian mau ngebuat musang kalian jadi obes ya. 3 poin. 1, pakan. 2, kesehatan. 3, breedingnya agak-agak sulit gitu guys. Oke, satu nasihat gua ngeliat di YouTube ya, rata-rata orang inilah tutorial jadi bikin obes, inilah tutorial. Ya gue sendiri kayak pernah ya bikin. Dan ini dia satu nasihat gua, bukan satu nasihat sih, lebih kayak menganjurkan. Gua kan bukan guru juga, gua cuman ngebantu ngasih masukan aja. Nah jadi gini guys, musang obes itu kan ya seperti yang tadi gue bilang ya, pokoknya banyak buruknya, sedikit baiknya yaitu cuman lucu dan dia kagak ngacir. Oke, gue juga pernah ngebikin tutorial cara ngebuat musang obes, yang itu thumbnailnya yang seperti ini. Nah di YouTube banyak banget tutorial ngebikin musang obes, tapi sedikit yang nerangin resiko dari musang obes. Jadi gua di sini ngebantu ngasih tahu buat kalian semua yang mau ngebikin musangnya
jadi obes, pikir lagi dulu ya, pikir. Jangan kita mengikuti keegoisan kita untuk kelucuan semata. Lucu bagi kalian, tapi enggak bagi Musang. Gitu guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Pokoknya 3 poin itu kalian harus catat. See you next time di konten-konten hewan selanjutnya. Ilaliko. Bye bye.